Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa. Saat ini kita berjumpa di program informasi reportase In Frame. Nah, kita pemirsa ya, beberapa hari ini kita mendengar suatu kabar yang sangat menyedihkan atau barangkali juga menimbulkan kemarahan dari berbagai pihak ya, yaitu terkait kondisi rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, Palestina, yang mendapatkan serangan bom dari penjajah Israel. Nah, serangan ini menghancurkan generator listrik di rumah sakit Indonesia. Nah, untuk mengetahui situasi selengkapnya, kondisi terkini, kami telah terhubung dengan Dr. Hadiki Habib, spesialis penyakit dalam, spesialis emergensi, selaku Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI Indonesia, yang saat ini sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hadiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kabar baik hari ini, dokter? Ya, alhamdulillah kabarnya dengan segala informasi yang kita terima. Baik, saat ini Dr. Hadiki posisi ada di mana? Saya saat ini ada di Jakarta, Indonesia. Baik, di kantor MERSI Jakarta? Iya. Baik, dokter. Nah, terkait kabar yang sangat menyedihkan dan juga membuat menimbulkan kemarahan banyak pihak ini terkait ini ya, serangan dari penjajah Israel ke rumah sakit Indonesia menyebabkan terbakarnya generator listrik yang ada di sana. Bisa disampaikan bagaimana sebetulnya kronologi kejadian tersebut, kemudian itu terjadinya kapan, dan saat itu bagaimana dengan kondisi staf rumah sakit maupun pasien yang masih berada di rumah sakit ini? Baik, terima kasih Mbak Ida. Pertama kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari masyarakat Indonesia, khususnya warga MTA, terhadap situasi yang terjadi di Gaza, khususnya apa yang terjadi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Perlu kami terangkan, saat ini memang relawan MERSI yang berasal dari Indonesia atau warga negara Indonesia itu sudah kita tarik dari jalur Gaza sejak 2 minggu yang lalu, mengingat eskalasi keamanan yang semakin tinggi. Namun demikian, pelayanan kesehatan di dalam Rumah Sakit Indonesia itu masih berlangsung secara penuh ketika kita tinggalkan. Jadi masih berlangsung pelayanan IGD, rawat inap, rawat jalan, maupun pelayanan operasi dan pelayanan intensif. Ketika kita tinggalkan itu masih berjalan dan dilakukan oleh staf-staf medis lokal yang ada di Gaza Utara. Nah, sehingga kami perlu sampaikan secara jelas bahwa tindakan pengepungan dan penyerangan yang dilakukan oleh militer Israel itu adalah pertama tindakan yang dilakukan tanpa pemberitahuan, gitu ya. Yang kedua, tindakan tersebut dilakukan ke fasilitas kesehatan yang masih berfungsi aktif. Jadi itu bukan gedung kosong dengan nama rumah sakit, bukan, tapi itu adalah fasilitas kesehatan yang masih berfungsi secara aktif. Nah, menyangkut situasi terkini, memang tadi malam ya, waktu Gaza itu terjadi serangan tembakan ke generator Rumah Sakit Indonesia. Jadi ada 3 generator dan sekarang 3-tiganya itu sudah rusak, terbakar. Serangan tersebut dilakukan melalui tembakan quadcopter. Jadi semacam drone yang dilengkapi dengan persenjataan dan memang menyasar bagian yang paling penting dari rumah sakit, yaitu sumber listrik rumah sakit. Pasca serangan tersebut, Rumah Sakit Indonesia
tentu tidak bisa berfungsi lagi sebagai rumah sakit karena kehilangan suplai energinya. Di dalam rumah sakit sekarang masih ada tersisa 4 pasien yang memang kondisinya tidak mampu untuk dipindahkan, dan masih ada 8 tenaga kesehatan yang memang memilih untuk bertahan di dalam rumah sakit, dan beberapa keluarga pasien dan keluarga dari staf medis yang memang tinggal mendampingi. Semuanya sekarang masih berusaha bertahan menggunakan logistik yang ada, tapi kita terinfo memang air ini sudah mati ya, jadi sekarang sudah mulai terbatas air. Demikian, Pak Ida. Ya, baik. Kalau untuk kronologi dari serangan tersebut bagaimana, dokter? Kronologi pastinya kita tidak dapat runtutannya ya, hanya memang malam hari terinfo ada suara tembakan, dan rekan-rekan yang ada di dalam rumah sakit itu melihat itu sudah terbakar di area generator rumah sakit, yang kemudian karena dia generator itu ada 3 berderetan gitu ya, jadi terbakar di satu titik kemudian diikuti oleh generator di sebelahnya. Kemudian ada 1 generator lagi generator kecil di bagian atap rumah sakit yang juga ditembak, sehingga ada kebakaran di atap rumah sakit karena generatornya terbakar, dan water torrent atau tangki air yang menyimpan air bersih itu juga ditembak sehingga airnya tumpah dan tangkinya sekarang kosong. Demikian. Baik. Nah, ini memang kalau kita lihat memang serangannya sudah secara spesifik begitu ya ke generator listrik dan juga ke tangki air begitu. Nah, bisa dijelaskan dokter bagaimana kondisi terkini? Ini kan generator listrik ini menyuplai daya untuk seluruh kebutuhan di rumah sakit. Berarti untuk saat ini bagaimana dokter kondisinya? Ya, jadi untuk saat ini rumah sakit tidak mampu menjalankan fungsi perawatannya lagi karena sudah kehilangan sumber energinya. Untuk orang yang masih tinggal di dalam rumah sakit memanfaatkan energi sisa yang masih bisa diambil dari solar panel. Solar panel ini sendiri juga sudah banyak yang rusak terkena tembakan, tapi alhamdulillah masih ada yang berfungsi. Jadi untuk kelistrikan itu menggunakan daya sisa dari solar panel tersebut. Baik. Nah, kemudian meskipun kita tahu selama ini dari pihak penjajah bisa dikatakan sering melakukan serangan secara ngawur kepada warga sipil maupun rumah sakit begitu. Tetapi kalau dalam kasus Rumah Sakit Indonesia ini, apakah ada pernyataan dari pihak penjajah kenapa menyerang alat-alat vital yang ada di Rumah Sakit Indonesia ini? Ya, jadi tadi kita sampaikan ini tanpa peringatan atau istilah dalam humanitarian law itu without prior warning. Karena meskipun area tersebut misalnya ada infiltrasi dari pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan kegiatan militer di situ diperlukan peringatan sebelumnya. Ya, jadi ini tanpa ada peringatan sebelumnya. Dan kita juga perlu garis bawahi area Rumah Sakit Indonesia itu tidak ada aktivitas militer atau aktivitas perlawanan dari pihak pejuang Palestina ketika serangan itu dilakukan. Jadi bukan karena tentara penjajah ini bertahan atau diserang dari area rumah sakit, tapi memang melakukan penyerangan, pengancaman, dan blokade terhadap orang yang ada di dalam rumah sakit. Baik. Nah, ini video yang ditayangkan ini adalah saat generator listriknya terbakar pasca serangan begitu ya pemirsa. Dan berarti ini ya dokter ya, memang sebelum maupun pasca penyerangan itu tidak ada pernyataan dari pihak penjajah alasan dari penyerangan itu begitu ya. Kemudian
setelah terkejadian penyerangan tersebut, generator listrik terbakar, ini apakah kemudian ada tindakan begitu dari pemerintah Gaza itu sendiri untuk upaya pemadaman, atau justru tetap ada penghalangan begitu dari pihak penjajah ketika tim pemadam kebakaran akan mendekat ke lokasi? Ya, untuk dapat keluar masuk di sekitar rumah sakit itu membutuhkan izin, gitu ya. Membutuhkan izin. Teknis perizinan ini memang dari ada komunikasi antara otoritas setempat kepada pihak penjajah yang masuk. Nah, ini ketika ini terbakar itu tidak ada izin yang bisa diberikan, sehingga orang-orang yang ada di dalam rumah sakit juga tidak bisa keluar, karena kalau keluar mereka akan jadi sasaran tembak dari quadcopter. Setelah beberapa waktu baru diberikan izin kepada tahanan sipil, gitu ya, pertahanan sipil yang ada di Gaza itu untuk masuk memadamkan sisa-sisa api. Baik. Kemudian atas peristiwa ini, apa seruan dari Mercy ini kepada dunia maupun kepada pihak penjajah dan juga kepada pemerintah Indonesia? Ya, pertama semua sudah tahu, gitu ya, dan apa yang sekarang dilakukan oleh MTA juga sebenarnya salah satu usaha advokasi ya, menyuarakan situasi yang ada, dan kita bersyukur atas hal ini. Jadi saat ini apa yang kami nyatakan sebenarnya sama dengan apa yang warga Indonesia atau warga dunia perlu nyatakan, dan dari pihak direktur rumah sakit juga sudah memberikan pernyataan seperti yang ada di dalam video ini. Jadi saat ini kita tentu selain dari usaha-usaha advokasi dan negosiasi supaya kerusakan ini bisa dihentikan, kita juga menyerukan kepada semua warga ya untuk mendoakan ya yang ada di Gaza supaya tetap bersabar dan selamat, gitu ya, terhadap apa yang sekarang mereka alami. Saya kira demikian. Ya, baik. Kemudian juga apakah dari Mercy juga sudah melakukan misalnya menghubungi mungkin pemerintah gitu ya, jadi ke terkait hal ini pastinya sudah dilaporkan ke pemerintah Indonesia begitu. Apakah ada mungkin arahan gitu dari pemerintah terkait kondisi di Rumah Sakit Indonesia saat ini, dokter? Ya, jadi penyampaian informasi dan situasi ini memang salah satu langkah penting kepada semua pihak. Jadi kita tentu memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri, kemudian kemarin ada rapat kerja di DPR terkait dengan situasi di Palestina yang juga kita sampaikan informasinya, dan kita juga melakukan koordinasi dengan lembaga kemanusiaan internasional, dalam hal ini WHO dan PBB, supaya koridor kemanusiaan ini tetap dipertahankan dan tim kemanusiaan ini diberikan akses untuk bisa masuk ke utara. Dan tentu saja kita tetap menyuarakan supaya serangan kepada kantong-kantong sipil di dalam Gaza ini harus dihentikan oleh pihak Israel. Baik, tadi di awal Dr. Hadiki menyampaikan bahwa seluruh tim dari Mercy ini sudah ditarik kembali ke tanah air sejak 2 pekan yang lalu. Dan pasca memburuknya situasi ini, apakah juga nantinya Mercy masih akan mengirimkan tim lagi ke sana? Maaf, tadi terputus. Ya, baik. Tadi di awal Dr. Hadiki sudah menyampaikan bahwa semua tim Mercy sudah ditarik dari Gaza Utara sejak 2 pekan yang lalu. Nah, seiring memburuknya situasi saat ini, apakah sudah ada rencana untuk pengiriman kembali tim ke sana?
Ya, kita komposisi adalah tenaga kesehatan profesional. Jadi tim berikutnya tentu kita sudah siapkan gitu ya. Hanya waktu untuk berangkatnya tentu kami harus melihat kemungkinan masuk dan keamanan dari tim. Kalau memang tenaga medis profesional ini tidak aman untuk bisa diturunkan, tentu kita harus dapat membuat keputusan rasional dan memilih cara-cara lain untuk membantu memperjuangkan kemerdekaan warga Palestina yang saat ini sedang dibombardir oleh penjajah Israel. Baik. Baik, terima kasih Dr. Hadiki. Sebelum diakhiri, barangkali ada hal yang ingin kembali disampaikan kepada pemirsa dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Baik, kita berikan dukungan-dukungan kita kepada warga Gaza Palestina saat ini dengan berbagai macam cara dan bentuk ya, dan ini perlu disiarkan terus-menerus agar masyarakat yang ada di Gaza dengan segala kondisi mereka saat ini menyadari bahwa kita di Indonesia itu masih terus peduli dan berharap terhadap keselamatan mereka. Itu hal yang penting. Selain itu cara-cara atau jalur-jalur yang sifatnya konkret untuk menghentikan kekerasan ini juga tetap harus kita advokasi dan kita dorong ya, terutama kepada pemerintah. Ya. Demikian. Baik. Ya, satu lagi Dr. Hadiki, apakah betul bahwa nanti dari Mercy, khususnya Dr. Mea ini juga akan bersilaturahmi ke Solo, khususnya ke Majelis Tafsir Al-Quran MTA, terkait menyuarakan kembali kondisi yang ada di Gaza ini? Apakah betul seperti itu? Ya, insya Allah memang ada undangan dari MTA yang sudah kita rapatkan dan kita putuskan untuk kita menghadiri undangan tersebut karena memang ini sebuah kehormatan bagi kami, dan direncanakan tim yang turun tadi salah satu memang Dr. Mea yang memang baru kembali dari Gaza Palestina. Baik. Kita harapkan nanti bisa lancar ya untuk perjalanan ke Solo, dan juga nanti bisa menyuarakan apa sebetulnya yang terjadi di Gaza saat ini, sehingga bisa menggerakkan hati seluruh masyarakat ya untuk lebih peduli. Baik, Dr. Hadiki, terima kasih untuk informasi dan waktunya yang sudah disampaikan di program Inframe untuk siang hari ini. Semoga sehat selalu, dan salam kami untuk seluruh rekan-rekan di Mercy. Semoga tetap selalu semangat berjuang, terutama dalam memperjuangkan, ikut bersama-sama memperjuangkan untuk berkontribusi ke masyarakat Gaza Palestina. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi dalam Inframe terkait kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza pasca serangan bom oleh penjajah Israel. Semoga kita tidak terputus ya untuk selalu berdoa, semoga kondisi yang buruk ini lekas berlalu. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas yang hari ini pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.